Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Diduga terlibat kasus narkoba, mantan sekretaris desa digerebek saat bersama kekasihnya. Sedang pesta sabu-sabu, pedagang kopi bersama 3 temannya digerebek polisi di Bukit Tinggi pada Senin dini hari. Polisi menemukan 1 paket besar sabu-sabu. Tak indahkan peraturan lalu lintas, puluhan sepeda motor ditahan polisi di Mapolsek Kota Tangah Padang. Pria, alat isap, bom. Warga desa Kampuang Gadang gerah dengan sikap Ria, mantan sekretaris desa yang kerap menyelundupkan pria ke kamarnya. Senin malam, kegerahan warga itu memuncak dan mereka menggerebek kamarnya. Khawatir dengan tindakan amuk massa yang bisa saja terjadi, warga juga melaporkan peristiwa itu ke polisi. Polisi tiba di lokasi hampir bersamaan dengan warga yang akan menggerebeknya. Saat diperiksa, pasangan sejoli ini sedang duduk santai di kamar tidur. Polisi yang curiga dengan sikap Ria menggeledah isi kamarnya. Saat itulah, polisi menemukan peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu yang masih ada sabu-sabunya. Peralatan ini ditemukan polisi di dalam tas Ria yang terkesan disimpan tergesa-gesa. Saat diinterogasi, Ria bersikukuh jika barang haram itu adalah miliknya yang baru saja dibeli di Padang. Polisi memboyong keduanya ke Mapores Pariaman untuk diperiksa secara intensif. Memancing emosi dari masyarakat untuk melakukan penggerebekan. Informasi yang kami terima dengan secepat kami mendatangi TKP tadi, kami lakukanlah penggeledahan di dalam kamar tersebut. Ditemukanlah di dalam kamar tersebut alat isap sabu, alat isap narkoba seperti bong dan kaca pirek yang masih berisi sabunya yang terletak di dalam tas wanita tersebut. Hingga kini, kedua sejoli ini masih diperiksa secara intensif di Mapores Pariaman. Polisi ingin membongkar jaringan peredaran sabu-sabu yang diketahui Ria. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Senin dini hari, tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukit Tinggi menggerebek sebuah rumah yang terletak di kompleks perumahan di Jorong Arokandikir, Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang Agam. Di salah satu kamarnya, tim menemukan 4 pria sedang pesta narkoba. Saat diperiksa, di lantai kamar ditemukan alat untuk mengonsumsi sabu-sabu yang masih berisi sisa sabu-sabunya serta uang tunai Rp300.000. Polisi kemudian menggeledah isi kamar dan menemukan 1 paket kecil sabu-sabu siap edar yang dibungkus kantong kecil. Selain itu, dari dalam tas mantan pedagang kopi, warga Jalan Bypass Gulai Bancah ini, polisi juga menemukan 2 paket sabu-sabu ukuran besar dan timbangan digital. Keberadaan timbangan ini menguatkan dugaan polisi jika pelaku telah beralih usaha menjadi pengedar sabu-sabu. Polisi juga menangkap Yuda Pratama, Hendrayanto, dan Fahmi Ardiansyah. Mereka bertiga merupakan warga Bukit Tinggi. Hasil pemeriksaan sementara terungkap, mereka baru saja membeli sabu-sabu paket hemat kepada mantan pedagang kopi dan langsung dikonsumsi di kamar yang baru saja dikontrak pelaku 3 hari yang lalu. Pengungkapan kasus berawal dari laporan pemuda setempat yang curiga dengan aktivitas dan gerak-gerik para tamu penghuni yang baru mendiaminya sejak 3 hari lalu. Nanti gua hari gua Pak. Kosnya? Numpang juga sama kosnya. Kalau kos orang-orang yo, dia tamu ya, mama palalu, mama kan tua, mama beli orang kudo. Tapi rupanya? Awak tersentak malam tu tak jiwa jadi orang rami-rami Pak. Mantan pedagang kopi yang beralih profesi menjadi bandar mengaku kepada polisi jika dirinya telah kecanduan narkoba dan judi daring. Yang mengontrak rumah waktu itu tidak ada, ini teman dari yang mengontrak rumah.
Nah, dari salah seorang tersangka ini sebelumnya menjual kopi, kemudian sekarang beralih profesi menjadi penjual sabu. 4 tersangka ini kita bawa ke Polresta Bukit Tinggi untuk kita proses. Keempat tersangka bersama semua barang bukti dibawa ke Mapolresta Bukit Tinggi untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap asal barang dan bandar besarnya. Tina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Nah, ini juga dibawa ke Polres. Meski operasi Patuh Singgalang 2024 telah berakhir, bukan berarti polisi mendiamkan saja para pelanggar lalu lintas. Selasa pagi, puluhan sepeda motor yang melakukan pelanggaran kasat mata di daerah Simpang Tabing dihentikan petugas dan ditahan di Mapolsek Kota Tangah. Pengendara yang melanggar secara kasat mata itu adalah pengendara yang tidak menggunakan helm, sepeda motor yang tidak menggunakan nomor plat, hingga sepeda motor yang tak dilengkapi peralatan standar. Satu persatu pengendara yang melintas dicegat polisi dengan mudah. Pasalnya, polisi berdiri di tengah jalan yang terdiri dari 2 jalur, yang dibatasi dengan taman di tengah jalan. Pengendara juga tidak bisa kabur, karena suasana lalu lintas pada pagi hari memang padat. Umumnya, pengendara yang dicegat itu tak bisa mengelak, dan mereka terpaksa menerima surat bukti pelanggaran yang diberikan polisi. Sedangkan sepeda motornya ditahan. Seperti pagi, kita melakukan penertiban. Yang kita tertibkan adalah pelanggaran kasat mata. Contohnya tidak pakai helm, tidak pakai plat nomor, bonceng 3, tidak pakai kaca spion, dan pelanggaran-pelanggaran yang nampak. Bagi masyarakat yang sudah pakai helm atau yang tidak melakukan pelanggaran kasat mata, tidak pernah kami stop. Kami pelancar jalannya. Sepeda motor yang ditahan itu baru bisa diambil pemiliknya setelah mengikuti persidangan tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Padang dan menyetorkan denda ke negara sesuai putusan sidang. Polisi juga memeriksa kelengkapan kendaraannya sebelum dibawa sang pemilik. Menurut Kapolsek, jika polisi tidak menemukan pelanggaran yang kasat mata, maka pengendara tak akan dihentikan petugas. Robiha melaporkan dari Padang. Senter di Podi di... Sebuah kecelakaan kembali terjadi di Sitinjau Lawi, tepatnya di daerah Panorama 2, sekitar 25 km dari pusat kota Padang. Sebuah truk yang datang dari arah Solo menabrak truk yang ada di depannya. Diduga truk yang membawa barang elektronik itu hilang rem secara tiba-tiba, sehingga pengemudi tak bisa mengendalikan truknya dan terbalik. Saking kuatnya tabrakan itu, truk yang ditabrak juga menabrak truk lainnya. Tabrakan dahsyat itu terjadi karena truk melewati jalanan yang mempunyai turunan yang curam. Rem truk diduga blong karena panas dan telah digunakan dalam waktu yang lama. Pasalnya, sejak batas kota Padang Solo, jalanan menurun tajam sepanjang hampir 10 km. Tim SAR dari kantor Basarnas Padang yang datang ke lokasi berupaya mengevakuasi sopir truk yang terjepit. Dengan alat pemotong hidrolik, petugas berhasil mengeluarkannya. Namun jiwa sang sopir tak bisa diselamatkan. Untuk kejadian ada 4 korban, 3 orang selamat dan 1 orang terjepit. Dan 1 orang terjepit selesai dievakuasi pada pukul 21.50. Tadi tidak ada berjalan lancar. Kami berhasil tim bersama melakukan evakuasi selama 20 menit. Jalur Sitinjau Lawi yang terletak di ruas jalan Padang Solo merupakan jalur neraka bagi sopir truk karena jalan ini berupa tanjakan dan turunan yang curam. Selain itu, di salah satu sisi jalan terdapat jurang yang menganga sedalam lebih dari 50 meter. Warga di Sumatera Barat telah lama menginginkan pemerintah membangun jalan layang di daerah ini. Namun keinginan itu tak pernah direspons pemerintah. Alfi melaporkan dari Padang.